Om Swastiastu. Baik, perkenalkan, nama saya Enyoman Wais Partama dengan NIM 1913071027 dari Prodi S1 Pendidikan IPA Universitas Pendidikan Ganesha. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan mengenai proyek IPA terapan saya yang berjudul yaitu pengolahan nasi sisa menjadi kerupuk benda rasa bawang. Nah, mau tahu kelanjutannya? Yuk kita simak video berikut ini. Langkah pertama, yaitu nasi sisa yang akan digunakan dicuci terlebih dahulu. Lalu setelah dicuci, air tersebut kemudian ditiriskan. Langkah kedua, yaitu setelah nasi dicuci dengan bersih, nasi tersebut kemudian dikukus dan nantinya akan dicampurkan dengan bumbu-bumbu yang telah dihaluskan. Langkah ketiga, yaitu haluskan bumbu-bumbu yang akan digunakan menggunakan ulekan, kemudian disisihkan. Pada tahap ini, diusahakan agar bumbu benar-benar halus secara merata. Kemudian, langkah keempat yaitu nasi yang telah didinginkan dicampurkan dengan tepung tapioka dan bumbu-bumbu yang sudah dihaluskan, kemudian ditumbuk dan diaduk agar nasi tersebut halus dan bercampur dengan bumbu-bumbu lainnya. Lalu selanjutnya langkah kelima yaitu bentuk adonan yang sudah jadi sesuai dengan keinginan kita. Nah, di sini saya membentuk adonan ini yaitu dengan memanjang. Langkah keenam yaitu setelah adonan dibentuk, kemudian adonan tersebut direbus di air mendidih dan nantinya tunggu adonan tersebut hingga mengapung. Nah, setelah mengapung, angkat dan tiriskan adonan tersebut. Langkah ketujuh yaitu setelah adonan diangkat dan didiamkan beberapa saat, kemudian adonan tersebut dimasukkan ke dalam kulkas selama beberapa hari hingga membeku. Langkah ke-8 yaitu setelah adonan tersebut didiamkan selama beberapa hari hingga membeku, adonan tersebut kemudian diiris secara tipis-tipis. Pada tahap pemotongan ini,
agar diperhatikan juga proses pengirisannya, agar nantinya jika pengirisannya terlalu tebal, maka nanti hasil kerupuk akan memiliki tekstur yang keras. Berikut merupakan adonan kerupuk yang telah diiris secara tipis-tipis. Langkah ke-9 yaitu setelah adonan diiris secara tipis-tipis, lalu adonan tersebut dijemur di bawah sinar matahari selama beberapa hari hingga nantinya mengering. Langkah terakhir yaitu setelah adonan tersebut kering dijemur di bawah sinar matahari dengan merata, adonan tersebut kemudian digoreng di atas minyak panas, dan setelah adonan tersebut mengembang dan matang, kemudian kerupuk tersebut siap disajikan, dikemas, serta dipasarkan. Nah, berikut merupakan kerupuk yang sudah digoreng selama beberapa menit. Nah, baik, setelah melalui beberapa tahapan dan proses-proses, dan akhirnya produknya sudah jadi. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba produknya yang telah saya kemas, dan kemasnya sudah saya beri logo. Nah, baik, langsung saja saya coba. Ini merupakan produknya. Walaupun sudah beberapa hari, tetapi kerupuk ini masih tetap gurih karena sudah tertutup dengan rapat. Rasanya juga bumbu-bumbu yang telah dicampurkan sudah lumayan meresap dan sudah terasa pada produk ini. Kerupuk ini juga bisa digunakan sebagai cemilan ataupun lauk sebagai pendamping nasi saat makan. Nah, baik, sekian pemaparan video dari saya, yaitu mengenai pengolahan nasi sisa menjadi kerupuk gendar. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Akhir kata, saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi Santi Santi. Terima kasih.